Suamiku pewaris utama. Bab 114. Akhirnya menunduk. Manusia licik yang berkedok pengusaha, tapi sebenarnya kalian adalah iblis, yang diutus untuk menghancurkan peradaban manusia. Balas Aminata juga asal bicara. Tuan Besar, izinkan saya untuk memberi pelajaran pada manusia tidak tahu diri ini. Ucap Bumi dengan ekspresi geram. Boleh. Tapi setelah dia menjawab semua yang ingin kami tahu. Setelah itu, kau bisa melakukan apa saja pada tubuh tidak berguna ini. Jawab Hendy terkesan mengisyaratkan akhir dari hidup Aminata. Baik Tuan Besar, jawab Bumi patuh. Erik dan juga kalian. Cepat bantu para pengawal lain, untuk mengamankan lokasi pertempuran. Sekaligus membersihkan sisa-sisa puing bangunan yang roboh. Siap laksanakan Tuan Besar. Jawab anak buahnya serempak, kemudian meminta izin untuk meninggalkan tempat tersebut dengan segera. Sekarang kita hanya tinggal berlima. Sebelum kau mati, apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan Nata? Tanya Hendy dengan suara penuh wibawa. Tidak perlu. Aku tidak takut walau kalian ancam dengan cara apapun. Kalau ingin bunuh ya bunuh saja. Jangan banyak omong seperti itu. Jawab Aminata bersikap sombong. Mau mati? Tidak akan semudah itu pecundang. Kau harus disiksa dulu, agar merasakan bagaimana pedihnya siksa neraka. Perbuatanmu ini telah banyak menelan korban, bukan hanya bangunannya saja yang hancur, tapi para penghuninya juga telah banyak menjadi korban. Bahkan ada laporan masuk. 8 orang warga, dan 1 tamu penting kota B, sudah dipastikan meninggal dunia, akibat dari perbuatanmu itu. Jadi mimpi kalau kau akan mati dengan cara mudah. Kau harus disiksa dulu, agar turut merasakan penderitaan korban-korban dendam busukmu itu. Ucap Hendy dengan ekspresi geram. Hahaha. Lakukan kalau kau berani. Tapi ingat. Turangga sepupuku, kakak dari orang yang kalian bunuh barusan tadi akan membalaskan dendam kalian semua. Perlu kau tahu. Sifatnya sangat brutal, lebih brutal dari yang kalian bayangkan. Aku yakin. Kehancuran yang akan kalian derita, bakal lebih besar dari apa yang telah kami lakukan. Ucap Aminata terkesan mengancam. Di mana dia tinggal? Tanya Hendy ingin tahu. Kau tunggu saja di sini. Dia yang akan datang sendiri mencari kalian. Jawab Aminata tetap bersikukuh tidak mau menjawab. Bawa dia ke tempat pembakaran sampah. Dan musnahkan dia, perintah Hendy secara tegas. Baik Tuan Besar. Jawab Iron dan 2 pengawal lain patuh, kemudian menangkap tangan Aminata secara keras. Apa yang akan kalian lakukan? Tolong jangan bakar aku. Aku takut dengan api, respon Aminata tiba-tiba. Bukankah kau mengatakan, bahwa kau tidak takut dengan ancaman apapun? Tapi mengapa begitu mendengar api, kau menjadi sangat ketakutan seperti itu? Tanya Hendy penasaran. Sejak kecil aku memang takut api, karena pernah terbakar tangannya waktu itu. Jadi sampai sekarang aku trauma sekali jika mendengar tentang api. Jawab Aminata apa adanya. Jadi tolong jangan bakar aku. Kalian boleh membunuhku dengan cara lain, asal jangan dengan api, aku mohon. Pintanya memelas. Tetap bawa dia. Dan jangan pedulikan permohonannya itu. Ucap Hendy memberi penegasan pada anak buahnya untuk tetap bertindak. Tolong ampuni aku. Aku akan memberitahu siapa dan di mana si Turangga sepupuku itu. Ucap Aminata memelas. Baik. Aku akan menunda dan mengganti hukuman buatmu. Sekarang katakan di mana Turangga yang kau sebut brutal tersebut. Jawab Hendy tegas. Dia ada di kota S. Sehari-hari dia dikenal sebagai pengusaha, dan tokoh masyarakat yang paling berpengaruh di sana karena kekayaannya. Selain pengusaha dan tokoh masyarakat,
dia juga dikenal sebagai pemilik apartemen serta hotel, dan masih banyak lagi usaha yang dijalaninya. Salah satu hotel besar yang dia ada menanam sahamnya adalah Hotel S, dan apartemen terkenal TR. Ucap Aminata panjang lebar. Aku tidak perlu informasi secara detail seperti itu. Cukup kau sebutkan saja di mana dia tinggal. Tanya Hendy dengan suara dingin. Apartemen TR. Jawab Aminata cepat. Anak baik. Sekarang tugasmu sudah selesai dan sudah boleh jalan-jalan ke surga ya. Ucap Hendy sambil tersenyum sinis. Tolong lepaskan aku. Rengek Aminata ketakutan ketika melihat seringai tipis dari mulut Hendy. Baiklah. Aku akan melepaskanmu, tapi setelah nyawamu lepas dari badan. Jawab Hendy penuh misterius, kemudian berkata lagi. Bumi, lakukan tugasmu. Ucap Hendy tegas. Kemudian meninggalkan tempat itu dengan diiringi oleh Tuan Birawa juga Iron. Dasar sialan. Janjimu tidak bisa dipegang. Teriak Aminata kuat. Biur. Biur. Tiba-tiba saja tubuh Renta Aminata disiram dengan suatu cairan, yang berbau menyengat, kemungkinan bensin atau petroleum. Setelah itu, tubuhnya diseret secara paksa oleh Bumi dan satu anak buahnya, untuk dibawa ke tempat pembakaran sampah atau benda-benda padat lainnya. Tolong jangan bakar aku. Aku takut dengan api. Bunuh saja aku dengan memenggal kepala, atau tusuk dengan pedang, tapi jangan dengan api. Ucap Aminata memohon-mohon. Tapi Bumi dan anak buahnya itu tetap tidak peduli. Mereka berdua tetap menyeret tubuh Amianta yang telah basah kuyup tersebut. Begitu sampai di tungku pembakaran, tubuhnya segera dilemparkan oleh keduanya, hingga tepat masuk ke dalam tungku pembakaran itu. Dalam sekejap mata, bunyi gemeretak benda terbakar terdengar, dan bau menyengat segera menyebar di sekitar situ. Untung cerobong asapnya cukup tinggi, hingga tidak membuat baunya menyebar di sekitaran villa. Dari dalam tungku pembakaran, terdengar sebuah suara bernada ancaman, di sela-sela suara menjerit kesakitan. Aku akan menghantuimu dan akan membunuh kalian semua. Teriaknya lantang, kemudian senyap tidak berbunyi lagi. Ayo kita kembali, dan bergabung dengan Tuan Besar serta yang lainnya. Ucap Bumi tegas pada anak buahnya. Baik komandan. Jawab anak buahnya tegas dan patuh. Sementara itu di kubu Burgon. Kejadian penghadangan masih saja terjadi, di sepanjang jalan lintas es tersebut. Sampai saat ini, sudah ada 7 titik yang mereka lewati. Kali ini adalah titik terakhir kedua sebelum mereka sampai di pelabuhan penyeberangan. Kelompok penghadang tersebut jumlahnya cukup banyak, bahkan mereka mempunyai pos seperti rumah-rumah tempat tinggal, tapi isinya sampah semua. Jika yang melewati tempat-tempat itu, truk-truk biasa yang bermuatan bahan makanan pokok, atau mobil-mobil biasa lainnya, mereka tidak akan mau mengusik. Tapi bila yang lewat adalah truk ekspedisi bermuatan semen, mereka tetap akan menyetopnya. Berhenti! Teriak salah seorang di antara mereka dengan suara keras. Cepat arahkan truk-truk ini ke dalam, dan jangan melawan. Ucapnya lagi. Burgon yang mendapat perintah seperti itu hanya diam saja, tapi melalui sambungan earpiece, dia memerintahkan pada anak buahnya agar menuruti perintah dari orang tersebut. Kini seluruh truk-truk besar tim ekspedisi, termasuk dengan belasan mobil jeep, telah masuk seluruhnya ke dalam bangunan komplek pemukiman penjahat itu. Orang-orang yang kebetulan lewat di jalan tersebut, menggunjing satu sama lain, membicarakan akan nasib tim ekspedisi yang diketuai oleh Burgon. Mereka tahu apa resiko yang akan dihadapi, kalau sudah masuk ke dalam tempat itu. Tapi mereka hanya bisa berkata dalam hati, dan tidak berani berbicara terang-terangan. Mereka takut terlibat dalam konflik internal di antara mereka. Cepat semuanya turun. Perintah orang itu lagi dengan suara lantang.
Burgon yang menjadi ketua tim segera turun, begitu juga dengan seluruh sopir beserta penumpangnya, tapi 3 buah truk besar yang berisi puluhan, bahkan ratusan pengawal tidak ikut turun. Mereka akan turun setelah kondisi tidak terkendali. Katakan dengan cara bagaimana kalian bisa sampai di titik ke-7 ini. Apakah kalian telah menerobos, atau telah membayar biaya keamanan pada mereka? Tanya orang tersebut dengan suara garang. Kalau boleh tahu, dengan siapa saya sedang berhadapan? Tanya Burgon dengan suara sesopan mungkin, dan tidak langsung menjawab pertanyaan dari orang itu tadi. Aku Risman, komandan utama di sini, sekaligus penguasa kedua setelah orang tua Maringgi itu. Jawab Risman berterus terang. Lalu ada keperluan apa kau menghentikan perjalanan kami, ketika kami sedang menjalankan tugas? Tanya Burgon dengan suara tegasnya tersebut. Setiap truk-truk semen yang akan keluar dari Pulau Es ini, harus mendapat legalitas dari kami, dengan cara membayar iuran keamanan. Setiap zak semen yang dibawa, harus membayar 5-10 ribu rupiah, jadi jika kalian membawa ribuan zak saat ini, maka hitunglah sendiri berapa biaya keamanan yang harus kalian bayarkan. Jawab Risman apa adanya. Bagaimana jika kami menolak ketentuan itu? Tanya Burgon cepat, sambil tersenyum sinis ke arah Risman. Kau dan anak buahmu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jawab Risman bernada ancaman. Benarkah? Respon Burgon singkat, sambil tersenyum sinis. Sialan. Kau ingin dihajar ya? Jawab Risman emosi. Anak-anak, cepat tangkap mereka dan ikat di tiang-tiang itu, aku ingin melihat sampai di mana keberanian orang ini. Perintahnya tegas pada anak buahnya. Tunggu dulu. Apakah masalah ini tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik? Karena aku kasihan akan nasib anak buahmu yang ada ini. Aku lihat mereka sudah cukup tertekan berjaga di tempat ini. Bukankah kalian juga punya keluarga? Bagaimana kalau kalian mati terbunuh di sini? Tentu keluarga kalian akan menangisi kepergian kalian yang sia-sia itu. Ucap Burgon dengan lantangnya. Jangan kau nasihati kami. Kami tahu apa yang harus kami lakukan saat ini. Jawab Risman marah, kesal dan geram. Baru kali ini dia menjumpai, ada rombongan tim ekspedisi, yang tidak takut terhadap gertakan mereka, dan tidak mau menuruti perintahnya pula. Menyadari akan hal itu, kembali dia memerintahkan pada ratusan anak buahnya, untuk segera mengepung dan menangkap Burgon, beserta anak buahnya untuk mereka adili. Tapi Burgon tidak bereaksi. Dia hanya berdiri diam dengan seringai tipis terukir di mulutnya. Namun setelah beberapa orang-orang itu mendekat, dengan gerakan cepat bagai kilat, tendangan kakinya melayang, dan mengenai satu di antara orang yang berniat ingin menangkapnya tersebut. Sontak saja kejadian itu mengejutkan Risman dan anak buahnya, di mana orang yang ditendang tadi mati saat itu juga. Karena dadanya remuk, dan jantungnya terhimpit oleh tulang-tulang dadanya. Sekian detik berlalu setelah kejadian, tapi Risman belum juga bereaksi, namun setelah tersadar, dia kembali berkata, "Beraninya kau membunuh anak buahku?" Teriaknya lantang. "Kenapa tidak? Kalau kau ingin mati seperti dia, ayo serang aku, dan susul anak buahmu itu." Respon Burgon dengan tenangnya. "Tunggu apa lagi? Cepat habisi mereka." Reaksi Risman marah dan segera meluru ke arah Burgon, dengan melancarkan tinju kuatnya ke arah wajah lawannya. "Orang baru belajar hidup sudah berani melawanku," ucap Burgon bernada ancaman. Kemudian menangkis serangan dari Risman dan melontarkan tubuhnya dengan sekali dorong. Tak lama sesudah itu, ratusan pengawal yang berada di dalam 3 buah truk pun keluar, dan bergabung dengan para pengawal lainnya. Melihat begitu banyaknya orang yang ada dalam tim ekspedisi itu, yang keluar dari dalam truk-truk tersebut, membuat hati Risman menjadi ragu, kemudian berkata,
Tunggu. Siapa kalian sebenarnya? Kenapa kalian membawa begitu banyak pasukan? Apakah kalian adalah orang yang sama, yang menghabisi orang-orangku? Tanya Risman dengan lutut gemetar. 100 untukmu. Kami adalah para pengawal Tuan Besar Hendi Mahesa Birawa, pemilik Birawa Group, yang ditugaskan untuk mengangkut semen-semen ini, untuk kami bawa ke Pulau Ji, jawab Burgon apa adanya. Sedangkan aku sendiri adalah Burgon, yang biasa orang kenal dengan sebutan si Mata Dewa. Ucap dan jawabnya berterus terang, dan terkesan ingin menegaskan siapa mereka sebenarnya, agar Risman berpikir dua kali, jika ingin berurusan dengan mereka. Apa? Bagaimana mungkin? Reaksi Risman mulai takut. Informasi yang aku dengar dari Pak Tua, mengatakan bahwa kalian hanya pedagang biasa, yang ingin mencoba meraih keuntungan dari berjualan semen. Tapi mengapa kau mengatakan, bahwa kalian adalah orang-orangnya Tuan yang kau sebutkan tadi? Apakah kau kenal dengan Tuan kami? Tanya Burgon terkesan menguji. Siapa yang tidak kenal dengannya? Seorang pengusaha besar dunia, sekaligus pendekar mumpuni dari Tanah J. Jawab Risman berterus terang. Lalu setelah kau tahu tentang kami, dan siapa yang menginginkan semen-semen itu, apakah kau masih tetap meminta uang keamanan? Tanya Burgon dengan suara penuh intimidasi. Kami tidak berani Tuan. Silakan Tuan bawa semen-semen ini. Aku jamin perjalanan Tuan akan selamat sampai tujuan. Jawab Risman cepat sambil menunduk ketakutan. Aku tidak perlu jaminan darimu. Tapi kami ingin kalian mati. Bro, tolong ampuni kami Tuan Pendekar. Kami berjanji akan setia, dan membantu apa saja yang Tuan perintahkan pada kami kecuali mati. Ucap Risman dengan muka pucat pasi. Apakah kata-katamu ini bisa dipercaya? Tanya Burgon menguji kesungguhan hati Risman itu. Demi langit dan bumi kami bersumpah. Bahwa kami akan selalu setia, bahu-membahu membantu kelancaran pengiriman semen-semen ini sampai ke tujuan. Jika kami ingkar dan tidak menepati janji, maka kami rela mati disambar petir. Jawab Risman bersungguh-sungguh. Baiklah. Untuk kali ini kalian aku ampuni. Tapi jika lain kali kalian mempersulit kami lagi, maka kami tidak akan sungkan-sungkan lagi untuk menghabisi kalian sampai ke akar-akarnya. Respon Burgon tegas. Kami berjanji akan mematuhinya Tuan Pendekar. Jawab Risman sudah mulai bernafas lega. Satu lagi. Jangan panggilan aku dengan sebutan itu. Panggil saja dengan panggilan lain, asal jangan dengan panggilan tersebut, sambung Burgon tegas. Baiklah bos. Kami akan patuh dengan instruksi apapun. Jawab Risman cepat, kemudian menghadap pada anak buahnya, untuk memberi arahan. Kalian semua dengar baik-baik. Mulai saat ini, kita bukan lagi bawahan Pak Tua itu, tapi kita sekarang adalah bawahan Tuan Besar Hendi atasan dari komandan ini. Jadi apapun yang kita kerjakan, harus sesuai dengan perintah dari bos kita yang baru, ucap Risman apa adanya. Apakah ada pertanyaan, atau masih ada keraguan di hati kalian? Jika memang ada, kalian boleh mengajukan pertanyaan sekarang juga. Ucapnya lagi memberi perintah. Pemimpin. Apakah setelah ini, kita tidak boleh lagi merampok, atau melakukan hal-hal terlarang sama seperti biasanya? Tanya salah seorang anak buahnya ingin tahu. Jelas saja tidak. Kita tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, sama seperti yang biasa kita lakukan. Jawab Risman cepat, dan dibenarkan oleh Burgon. Tak lama kemudian, dia maju melangkah mendekati Risman dan berkata, sekedar informasi saja. Orang yang kalian panggil dengan sebutan Pak Tua itu, mungkin saat ini sudah mati, karena aku telah menugaskan kepada 3.000 anak buahku untuk memporak-porandakan kediaman berikut markasnya.
Sengaja aku berbuat demikian, agar kedepannya tidak ada lagi hama pengganggu usaha setiap orang, karena manusia seperti dia, tidak boleh ada di dunia ini. Apakah kalian keberatan? Ucap dan tanya Burgon langsung pada intinya. Tidak. Jawab anak buah Risman serempak penuh semangat, pertanda mereka benar-benar tulus ketika mengatakannya. Terima kasih kalau begitu. Respon Burgon senang, kemudian mengarahkan pandangannya pada anak buah Risman itu, dan berkata kembali. Sedikit tambahan arahan buat kalian. Mulai saat ini, kalian adalah orang-orangnya Tuan Besar Hendy, bekerja untuk Tuan Besar, dan mendapat gaji tetap juga dari Tuan Besar. Karena kalian telah menjadi bagian orang-orangnya, maka kalian harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang berlaku. Bukan hanya itu saja. Mulai saat ini, kalian harus merubah perilaku buruk yang selama ini kalian lakukan. Tidak ada lagi pemalakan pada setiap orang, atau ekspedisi yang lewat. Malah kalian harus membantu kelancaran lalu lintas di sepanjang jalan ini. Aku sebagai komandan utama ketiga Birawa Group, dengan ini menjamin, bahwa keselamatan kalian adalah tanggung jawab kami dan kita semua. Aku akan mengusulkan pada Tuan Besar, agar tempat ini dibangun atau dibeli lahannya. Supaya ke depannya, tempat ini menjadi suatu tempat persinggahan, yang ramah pada setiap pengemudi, atau orang-orang yang lewat. Karena tempat ini masih termasuk hutan lebat di sekelilingnya, maka aku usulkan pada kalian, supaya membuka lahan yang sedikit lebih luas, agar bila Tuan Besar datang, tempat ini sudah rapi dan siap untuk dibangun. Apakah kalian setuju dengan usulku? Ucap dan tanya Burgon panjang lebar, memberi harapan besar pada orang-orang barunya itu. Kami setuju komandan, malah kami sangat berharap, agar tempat ini menjadi sebuah perkampungan dalam masa dekat ini, jawab seluruh bekas anak buah Risman semangat. Baiklah kalau begitu. Aku akan mengusulkan pada Tuan Besar, agar secepatnya, membangun tempat ini menjadi pemukiman orang-orangnya di Pulau Es. Untuk itu diminta pada kalian, agar bersabar barang 1 atau 2 minggu lagi. Aku jamin Tuan Besar kita akan merespon dengan baik keinginan kalian itu. Ditambah lagi, tempat ini sangat strategis, sebelum mencapai pelabuhan penyeberangan untuk istirahat. Jadi mohon kalian bersabar ya. Ucap Burgon dengan berapi-api. Baik bos. Kami akan sabar menunggu. Jawab bekas anak buah Risman serempak. Oh ya. Untuk membantu kelancaran dalam pembukaan lahan ini menjadi jauh lebih besar dan luas, aku akan memberikan pada kalian, sejumlah dana pribadi, agar dapat dibelikan peralatan pemotong kayu, dan pembersih semak-semak belukarnya. Kedepannya tempat ini juga akan dipasangi aliran listrik, agar penerangan menjadi jauh lebih terjamin, ucap Burgon lagi-lagi memberikan harapan besarnya itu pada mereka. Hore! Tuan Besar memang hebat, manusia dermawan yang berhati mulia, tidak sama dengan Pak Gaek itu. Teriak mereka berbarengan, kemudian berikrar lagi. Kami berjanji akan selalu setia dan patuh, membantu Tuan Besar dengan taruhan nyawa. Tekad orang-orang itu semangat. Bagus. Aku senang mendengarnya. Sambut Burgon juga semangat sekaligus senang. Lalu mengambil nafas sejenak, kemudian menyambung lagi perkataannya. Sekedar untuk kami tahu saja. Berapa jumlah seluruh anak buahmu ini Risman? Tanya Burgon tiba-tiba. Untuk yang ada di sini, jumlahnya sekitar 210 orang bos. Sedangkan yang ada di titik 8, jumlah mereka lebih banyak lagi. Kalau tidak salah, jumlah mereka sekitar 300 orang. Jawab Risman berterus terang. Reaksi Burgon singkat, tapi batinnya berkata sendiri. Bos jangan khawatir tentang mereka. Setelah ini, saya akan menghubungi ketuanya tentang ini,
dan akan menarik semuanya malam ini juga. Ucap Risman menghapus keraguan dari Burgon tersebut. Kalau begitu terima kasih. Jadi kami tidak perlu capek-capek lagi untuk mengurusi mereka nanti. Jawab Burgon sudah mulai lega. Bos. Karena hari hampir menjelang malam, bagaimana kalau kalian istirahat dulu di tempat ini, dan besok pagi melanjutkan perjalanannya. Ucap Risman memberi usul dan tiba-tiba menawarkan kebaikan pertama pada Burgon dan rombongannya itu. Bagus juga usulmu itu, kami akan mempertimbangkannya nanti. Jawab Burgon cepat. Kemudian memanggil 6 orang komandan pasukan, untuk diajak berunding. Setelah mencapai kata sepakat, maka mereka memutuskan untuk menginap semalam di tempat terpencil itu. Hitung-hitung untuk menguji kesungguhan dari niat orang-orang yang baru mereka taklukkan tersebut. Setelah hari menjelang malam, anak buah Burgon segera menghidupkan 2 buah mesin pembangkit listrik, berkapasitas besar, yang cukup untuk menerangi satu perkampungan sedang, dengan jumlah rumah sebanyak 180 sampai dengan 200 buah rumah. Mesin-mesin itu, memang sengaja mereka bawa, selama dalam perjalanan, karena takut sewaktu-waktu mengalami kendala dalam perjalanan melintasi jalan lintas es tersebut. Dengan telah hidupnya 2 buah mesin dari 4 buah mesin yang mereka bawa, lengkap dengan peralatannya, telah membuat tempat yang semula gelap dan sunyi, menjadi terang benderang dan seperti siang hari. Bekas anak buah Risman menjadi senang dan bersuka cita, setelah tempat gelap dan terpencil mereka menjadi terang seperti itu. Sungguh mereka tidak mengira, bakal mendapat keberuntungan besar, setelah bergabung dengan Hendy. Mereka dengan semangat membersihkan tempat yang bakal didirikan tenda, buat orang-orangnya Burgon tidur dan berjaga. Setelah berlangsung selama 1 jam atau lebih semua tenda telah selesai didirikan, termasuk juga tenda utama tempat Burgon akan istirahat malam ini. Sementara anak buahnya yang lain, mempersiapkan menu yang akan mereka santap malam ini dan dibantu oleh bekas anak buah Risman, yang memang terdiri dari orang-orang yang jago masak. Karena dadakan dan terburu-buru, tapi tetap menjaga mutu masakan, maka tepat pukul 7.30 malam, semua menu makanan telah selesai dimasak dan siap untuk disantap. Mari semua sama-sama kita makan, sebagai bentuk persahabatan kita dan bergabungnya kalian pada Birawa Group. Ucap Burgon dengan suara lantang. Serempak mereka mengiyakan ajakan itu, karena jarang sekali mereka makan dengan lauk lezat dan banyak seperti itu. Akhirnya malam itu berlalu dengan tenang dan lancar. Tidak ada gangguan yang berarti, selain banyak sekali hewan-hewan atau serangga malam, yang mencari cahaya lampu, yang baru pertama kali ada di tempat terpencil tersebut. Pagi pun menjelang dengan cepatnya, pemukiman yang sejak menjelang malam menjadi terang, sekarang lampu-lampunya telah dipadamkan semua. Burgon yang pertama kali bangun, kemudian menyusul para bawahannya, tapi ada 100 anak buahnya yang tidak tidur karena berjaga sepanjang malam, takut kalau dalam mereka tidur itu, akan dihabisi oleh orang yang baru saja bergabung dengannya. Tapi sampai menjelang pagi, tidak ada kejadian yang mereka takutkan itu terjadi. Malah 300 orang yang diperintahkan untuk kembali ke markas mereka, 2 jam sebelum Burgon bergerak, mereka sudah sampai di tempat itu. Sama seperti sebelumnya, mereka juga diperintahkan untuk berikrar setia pada Tuan Besar Hendy, melalui Burgon itu. Setelah menerima ikrar setia mereka, Burgon pun memberikan wejangan pada anak buah barunya itu dan memberitakan apa saja rencana ke depannya buat mereka. Mendengar wejangan panjang itu, tentu saja mereka sangat bersuka cita, dan gembira begitu mendengar Pak Tua mereka, saat ini mungkin sudah mati di tangan anak buah Burgon yang lain. Sekitar pukul 8 pagi, Burgon dan rombongannya, memutuskan untuk meninggalkan tempat itu,
dengan meninggalkan 2 buah mesin pembangkit listrik di tempat pemukiman terpencil tersebut. Risman dan anak buahnya, tentu saja sangat senang sekali, karena pada malam-malam seterusnya, tempat mereka tidak akan gelap lagi. Bukan hanya itu saja, Burgon juga meninggalkan beberapa drum bahan bakar, untuk menghidupkan mesin pembangkit tersebut dan berjanji akan mengirimkan lebih banyak lagi pada mereka bahan bakarnya. Setelah berpamitan, mereka pun meninggalkan tempat itu, dan melaju ke arah pelabuhan penyeberangan, yang berjarak 65 km lagi dari tempat persinggahan tersebut. Sementara itu pada malam yang sama, Burgon sudah mengetahui bahwa kota emas dan kota B diserang oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dengan persenjataan otomatis dan semi berat. Tapi dia tidak mengetahui betapa kondisi kota B juga kota emas pada saat itu sangat mencekam sekali. Beruntung serangan tersebut bisa digagalkan oleh kekompakan orang-orangnya Hendy dengan tentara dan para penegak hukum di kota tersebut. Pada pagi harinya sekitar pukul 8 pagi, Hendy mengarahkan pada anak buahnya untuk membersihkan puing-puing bekas reruntuhan, dibantu oleh petugas kebersihan kota, dengan mendatangkan alat-alat berat ke sana. Bagaimana keadaan Tuan Besar? Aku merasa sangat berdosa sekali, karena meninggalkan kota demi mendapatkan semen-semen ini. Ucap Burgon sedih dan menyesal. Jika aku tahu bakal begini, tidak mungkin aku bersedia pergi ke kota P, ucapnya lagi. Maafkan aku Tuan Besar. Karena tidak bisa membantu saat kota kita membutuhkan bantuan. Semoga Tuan Besar dan keluarga tidak apa-apa. Ucap Burgon sedih. Di sudut kota B, sisa-sisa pasukan Aminata terlihat sedang bersembunyi ketakutan. Mereka yang tersisa hanya tinggal 36 orang saja. Mereka tidak berani keluar dari tempat persembunyiannya, karena semua tempat di kota B, sedang disisir oleh orang-orangnya Hendy juga para tentara. Mereka melakukan itu, karena mendapatkan kabar, bahwa masih ada sisa-sisa musuh yang bersembunyi di salah sudut ruang kota B tersebut. Maka dengan gerakan cepat, lebih dari 300 orang, menyisir tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat persembunyian mereka tersebut. Bersambung.